Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Ananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cisco Switching yaitu modul 3 Networking Model. Materi yang akan dibahas pada networking model di sini ada pengenalan networking model, before versus after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP/IP data link dan physical layer, dan yang terakhir adalah encapsulation dan decapsulation. Yang pertama ada pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep yang dijadikan standar pada proses komunikasi data perangkat dalam jaringan dan memberikan panduan tentang data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena networking modelnya berbeda-beda, komunikasi antar vendor akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Sebelum ada networking model, setiap vendor memiliki caranya masing-masing untuk mengirimkan data atau berkomunikasi, mulai dari application terlebih dahulu, encryption terlebih dahulu, mengirim pesan terlebih dahulu, atau address of the server terlebih dahulu. Dan setelah ada networking model, pengiriman data antar vendor atau berkomunikasi antar vendor lebih terstruktur, dimulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Selanjutnya adalah pengenalan OSI layer. Networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Karena TCP/IP hanya menggunakan 5 layer saja dibandingkan OSI yang menggunakan 7 layer. Di sini ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka seni digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Selanjutnya ada pengenalan TCP/IP. TCP atau IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan saja. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Berikut adalah cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Struktur OSI versus TCP/IP model. Di sini struktur OSI ada memiliki 7 layer ya, dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan TCP/IP model memiliki dua versi. Yang pertama ada versi 4 layer, yang kedua ada versi 5 layer. Untuk versi 4 layer ada link, internet,
transport, dan application. Nah, internet di sini adalah dari network COC di sini. Sedangkan untuk yang 5 layer di sini ada physical, data link, network, transport, dan application. Selanjutnya ada TCP/IP application layer. Application layer atau lapisan aplikasi. Selanjutnya ada TCP/IP application layer. Application layer atau lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya di sini menggunakan HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Cara kerjanya, user atau pengguna akan mengirimkan alamat URL ke browser. Lalu, browser ini menerjemahkan URL-nya itu menjadi request HTTP atau meminta HTTP-nya ke server web tersebut, sehingga server web tersebut akan merespon HTTP dari browser di sini, sehingga browser itu akan menampilkan web page atau halaman web untuk user atau pengguna di sini. Berikutnya ada TCP/IP Transport Layer atau lapisan transport. Berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama yang digunakan pada TCP/IP Transport Layer di sini adalah TCP dan UDP. TCP/IP dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah TCP, yaitu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, lalu data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP tidak berbasis koneksi. UDP tanpa tanda pengenal atau nomor urut. Tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model di sini ada TCP/IP model lebih berfokus pada fungsi. Selanjutnya ada fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama. Satu, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Berikutnya ada TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu, contohnya yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik atau IP address di jaringan agar dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Selanjutnya adalah data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address.
Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim, terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima, terjadi proses sebaliknya yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data yang menjadi paket data yang utuh. Proses encapsulation decapsulation seperti berikut di sini. Proses encapsulation dan decapsulation seperti yang ada di gambar di sini. Pengirim akan mengirimkan physical layer, data link layer, network layer, transport layer, application layer. Nah, proses ini disebut dengan encapsulation atau pemecahan paket data. Nah, encapsulation di sini akan lakukan pengiriman paket data sehingga akan terjadi decapsulation atau penggabungan pecahan paket data yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer dari si pengirim akan digabungkan kembali dengan proses decapsulation. Proses selanjutnya pada encapsulation dan decapsulation, di sini ada sender. Ketika sender atau pengirim, di sini ada data atau lapisan aplikasi. Selanjutnya, data akan diikuti oleh TCP pada lapisan transport. Pada lapisan network, data dan TCP sini akan diiringi oleh IP. Dan ketika pada lapisan data link dan physical layer akan diiringi oleh data link. Berbeda dengan di receiver atau penerima di sini. Ketika dia naik ke lapisan berikutnya, data link akan dihapus. Selanjutnya, IP akan dihapus. Selanjutnya lagi, TCP akan dihapus. Selanjutnya, receiver atau penerima hanya akan mendapatkan data atau lapisan aplikasi. Oke, selanjutnya nama pesan pada TCP atau IP. Di sini ada segmen, packet, and frame. Oke, di sini data pada segmen di sini ada TCP. Pada paket data ada IP. Sedangkan pada frame data ada perspective on encapsulation and data. Oke, cukup sampai di situ saja pembahasan saya pada modul ketiga Cisco Switching yaitu networking model. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pamit izin undur diri. Terima kasih sudah menonton video berikut. Sampai berjumpa di video selanjutnya.